berkesempatan untuk hadir di tempat ini. Sangat kesempatan yang bagus sekali buat saya untuk ketemu dengan anak-anak sekalian. Ya, dengan ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolahnya dari dulu saya kenal, memang beliau dari dulu kepala sekolah kita. Nah, mungkin di zaman sekarang ini kan pasti semua punya Android kan? Yes. Nah, yang saya cuma bisa sampaikan kepada kita anak, ini Android ini tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Ya, sepanjang itu untuk kepentingan, untuk kebaikan, alhamdulillah kita juga ada manfaat yang sangat jelek di dalam Android ini. Kita mengerti barangkali anak ya, jangan sembarang lihat. Ada di dalam Android kalau ada sesuatu hal yang kita tidak tahu, ada Google. Pasti akan disampaikan apa yang kita inginkan. Tetapi saya berharap lagi, jangan sekali-sekali yang melihat yang semestinya kita tidak boleh lihat. Karena ini umum kan. Dan di sini barangkali kan dibatasi tidak boleh kalau masuk kelas belajar. Jadi sepanjang ini kita ambil kita manfaatkan yang baik untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan yang baik, alhamdulillah itu sangat bermanfaat. Tapi saya sekali lagi saya pesankan ke anak-anak jangan disalahgunakan. Karena di situ ini apa sama sekali bisa membantu kita, tapi bisa juga menjerumuskan kita. Semuanya. Ya. Kalau memang tidak perlu ya tidak usah. Ditanya lebih bagus kita banyak membaca, karetan pengetahuan hidup kita ke depan. Kita harus semangat selalu untuk belajar. Jangan pernah berputus asa untuk menghadapi yang namanya ilmu pengetahuan. Karena itu buku masa depan kita semua. Tidak ada yang kita yang selaku orang tua, nah hanya bisa mendorong, tapi kan intinya ada sama kita semua. Saya mau jadi apa nanti kalau besar? Saya mau jadi pemimpin, saya mau jadi orang terkenal, orang hebat, ilmuwan, itu semua dari kita semua. Tidak ada. Orang tua hanya bisa menyampaikan kita, memberi semangat, membiayai kita, tapi untuk kelangsungan hidup kita, baik untuknya ke depan ada pada diri pribadi kita masing-masing. Jadi kita harus tetap semangat, terus belajar, jangan pernah bosan untuk belajar karena apalagi di era sekarang ini digitalisasi itu betul harus kita mengimbangi. Tidak boleh terbelakang, kita tidak boleh juga tidak bosan ada belajar capek. Jangan ada kata capek dalam belajar karena sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan ada di antara sini bisa jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati, bahkan mungkin dan pasti melebihi dari kita yang ada di sini. Saya harapannya begitu juga ya, melebihi dari mungkin dari kepala sekolah, saya selaku wakil bupati, melebihi dari itu. Saya harapan saya yang ada semua di sini bisa berhasil dengan baik. Jadi bangsa begitu. Ya, nanti. Oh, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya perkenalkan diri. Saya Haji Suhaib Nantara. Saya salah seorang jurnalis. Apalagi ya, menurut saya. Semuanya saya tadi kan sudah dibacakan produknya, tapi mungkin masih ada yang kurang lengkap. Nah, kemudian mungkin status juga ya. Jadi saya sudah menikah. Istri saya orang Bulukumba ya, di Lela, ya, Lela. Tahu ya, kota ya? Oke. Kemudian, ini riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan saya sekolah namanya di SD 45 Tombol. 45 Tombol itu salah satu daerah di Kecamatan Jataran Kalimantan ya. Kemudian melanjutkan di sekolah PSN Bantai. Sama seperti kalian bedanya kan di sini SMP ya. Oke. Kemudian lanjut lagi di Madrasah Alia Bantai ya, Bantai. Dan melanjutkan pendidikan di Bulukumba. Perguruan tingginya di Bulukumba ya, di Istana Besar Bulukumba. Tahu ya? Oke, tahu semua. Nah tentunya waktu saya sekolah tentunya pasti ada cerita-cerita menarik ya yang mungkin kalian perlu juga ketahui bahwa saya juga pernah duduk seperti kalian ya, pernah duduk di posisi kalian, banyak suka duka yang kita alami ya.
Sama mungkin seperti kalian, waktu kalian SD pasti masih ada ya yang diingat-ingat tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak bisa dilupakan ya. Banyak ya? Oke, nah. Jadi kita mulai di peristiwa yang mungkin saya tidak bisa lupakan sewaktu sekolah ya. Jadi begini, saya ini sebenarnya dari keluarga yang tidak mampu ya, dari keluarga yang tidak mampu. Jadi saya ke sekolah itu biasa jalan kaki ya, jaraknya itu lumayan jauh ya, jalan kaki pergi dan pulang. Biasa juga diwajib sepeda sama teman ya, pernah juga jatuh ya. Nah, gitu. Nah, kalian di sini ke sekolah kayak apa? Jalan di mana rumahnya dekatnya? Hah? Ada yang jalan, ada yang diantar ya. Tapi sekarang pasti kebanyakan mobil ya, harus kendaraannya. Oke, kita dulu sekolah, luar biasa ya kita ini. Walaupun ada mobil, tapi kalau tidak ada uang kan tidak bisa kita mobil ya. Nah, jadi beruntunglah kalian yang sekarang alhamdulillah duduk di kelas ini. Tentunya juga banyak di antara kalian yang mau merasakan bagaimana kalian bisa belajar. Ada satu. Sudah bisa Bu? Tiga. Mandi kita pernah mandi kan? Tidak bawahan Bu. Siapa mandi yang sama dengan itu? Mulai dari kepala sampai kaki. Ada yang berbeda? Siapa yang berbeda? Caranya mandi gimana? Ya, caranya mandi gimana cara mandi? Kaki dulu, terus badan, baru. Siapa yang sama? Siapa yang sama dengan Dali? Oke. Ayo, dua-duanya benar, tapi ada yang paling benar ya. Sama-sama mandi, tapi berbeda caranya ya. Cara yang terbaik adalah cara yang Ali lakukan. Kalau mandi itu harus dari kaki, badan dan kepala, agar supaya lebih sehat. Ya, nanti kamu akan rasakan manfaatnya. Mau awet muda seperti bapak? Mau mandi yang seperti Ali gitu ya, mandi yang. Tapi mandinya jam berapa dulu Ali? Mandi jam berapa Ali? Setengah 7. Boleh. Nanti kalau mandi dari awal aja dikit. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Iya? Apa itu ikhlas? Tidak usah ragu-ragu. Apa? Sendiri Pak, tidak mengikuti orang lain. Orang egois itu mementingkan diri sendiri ya. Tidak mau menghargai orang, tidak mau menganggap orang, pokoknya kalau bukan dia tidak jadi, gitu kan? Itulah egois. Kalau mau sukses, tidak boleh egois. Seberapapun teman-teman pengetahuannya, dia juga harus dihargai, gitu ya. Jadi kalau teman sekarang harus berbagi ya, harus berbagi supaya orang tidak egois ya. Kalau dia mau pinjam pulpen karena yang tidak kalah penting semua itu adalah kita itu harus apa lagi? Bapak tulis lagi di sini. Harus sopan. Apalagi temannya sopan? Santun. Sopan santun kepada guru. Kalau mau pintar harus hormat, sopan, santun ke guru kita. Betul ya? Nanti kan ke depannya itu apa nih? Banyak terjadi nanti yang begitu, yang nggak ini, maksudnya nggak dididik begitu. Ke depannya misal daftar di PNS atau ada yang urus akan bukan bilang ini banyak kita bahannya begitu. Kalau mau mulus tak
mulut urusan tak ini Ki, apa namanya, perbaiki hubungan sama muka karena akal saya begitu, maksudnya tidak ada nih kan biasa itu tidak ada baru misal dengan ini muka masih muka begitu ini apa namanya, muka belikan ini mamaku, muka kasih senang-senang sih, tapi tidak ada nih. Jadi selagi masih ada orang tua tak kita sama mereka, karena biasanya ini apa namanya, tidak ada itu harus diinstal. Anak hebat ya. Anak hebat ini ya. Pak ulangi dulu, anak hebat ini enggak? Siap ya, siap gitu. Tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak pernah bermimpi. Ya, Pak ulangi ya. Tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak pernah bermimpi. Punya mimpi enggak? Punya. Mimpi apa coba? Mimpi apa coba? Apa mimpinya? Jual man? Mimpi apa? Menjadi sukses. Apa mimpinya? Mimpi nggak boleh dipikirkan, no. Masa mimpi dipikirkan? Apa mimpinya? Ayo. Nggak usah ngomong dulu. Mimpinya apa? Menjadi dokter. Alhamdulillah. Yuk. Jadi orang sukses. Yuk. Apa nak? Wah, baik-baik. Jadi tentara. Apa nak? Jadi polisi. Satu angkatan dan ini. Jadi apa? Akhir ya. Oh, tentara. Jadi apa? Tentara. Orang kalau seriginya mau tentara. Di mana? Polisi. Apa? Komandan. Oh, bisa seperti putranya bapak ini. Komandan juga putranya bapak itu. Iya dong Pak. Saya samping dulu ya, ntar saya tanya yang lainnya. Mau jadi apa ya? Sekarang harus berani bermimpi dulu. Mimpi dulu itu yang penting. Mimpi itu sesuatu yang belum nyata ya. Benar? Belum nyata. Pertanyaannya bulan nyata kan? Mungkin kayak nyata gitu kan? Mungkin nggak nyata. Mungkin? Mungkin ya? Oke. Oke, sabar. Hanya orang tidur yang bermimpi, benar tidak? Benar. Yang berapa tidurnya? Kalau malam? Jam 9. Yuk, yang mau jadi tentara. Jam berapa? Tadi jam 10 sekali, jam 9 lagi mana caranya? Kalau orang tidur apa? Jam berapa tidurnya? Jam 10. Yang tentara? Terlupakan selama mengajar di SMP 40 Bulukumbar. 1. Mengajar di kelas unggulan. Jadi beliau selalu mengajar di kelas unggulan. Kemudian memiliki kualifikasi manajerial yang mumpuni. Kemudian mendidik siswa-siswi yang luar biasa. Menemukan keluarga baru sebagai warga sekolah. Pengalaman sampai menjadi dosen. Sebagai guru honorer yang cinta kehakikatan, yang memiliki NUPTK tahun 2008 sebagai SIM mengajar saat itu untuk meraih masa depan karir. Tahun 2012 berpikir untuk berhijrah tempat kerja di perguruan tinggi, menjadi dosen dengan ijazah S1, kemudian lanjut
ke S2 dengan predikat cum laude. Jadi predikat tertinggi di S2 itu di bangku kuliah adalah cum laude. Jadi nilai tertinggi sekali itu. Nggak usah ragu-ragu dokumennya. Mudah-mudahan mudah-mudahan suatu hari nanti jika masuk ke bangku kuliah, mudah-mudahan bisa juga mencapai predikat cum laude. Rata-rata A semua nilainya. Malah A plus, bukan cuma A plus. It's not in the school. Pendidikan itu tidak cuma di sekolah. Kalian hari ini di sini belajar mengikuti, berusaha menjadi yang terbaik, belajar sebisa mungkin. Setiap pelajaran harus kalian tahu. Itu sebenarnya bukan suatu tujuan, tapi itu adalah proses kalian bagaimana nanti untuk ke jenjang berikutnya. Secara pribadi, bagi saya pendidikan itu tidak harus selalu di sekolah. Apalagi sekarang kan sudah globalisasi era ya kan. Semua serba digital, semua serba apa-apa sekarang ada di tangan kalian. Satu kali pencet sudah keluar kan. Nggak harus buka buku, nggak harus nunggu penjelasan dari ibu guru, gitu kan. Nah, apa yang saya mau sampaikan ke adik-adik adalah mulai sekarang SMP, bangku SMP adalah bangku di mana semua hal yang terkait sama pendidikan atau kelanjutan pendidikan adik-adik di kemudian hari itu dimulai di sini. Kenapa dikatakan sekolah pertama? Karena di sinilah kalian pertama sekali melanjutkan dasar-dasar yang ada di sekolah SD sebelumnya. Di sini kalian kayak misal pertama kalian dapat biologi, sini belajar biologi ya? Atau kurikulum udah? Oh iya kan di sini. Apa yang kalian jalani di SMP ini akan menunjang bagaimana kalian di tahap SMA bahkan kuliah nanti atau bahkan di SMP di dunia kerja nanti. Karena saya dulu jujur waktu SD itu kayak ya biasa lah ya, cuma biasa di sekolah ya juara kelas oke, tapi maksudnya ya sekedar juara kelas. Tapi di SMP saya berusaha untuk menemukan apa sih kesukaan saya, mata pelajaran apa sih yang saya suka. Oke, kita tidak apa-apa bodoh atau kurang di mata pelajaran yang lain, tapi please temukan satu passion atau keahlian kalian. Mau IPA kek, mau apa kek, karena ini akan berpengaruh nanti di kuliah nanti. Oh, misalnya nih hari ini kayak dulu saya misalnya suka sekali biologi. Luar biasa. 40 yes. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan kepada kita pada kesempatan ini di hadapan anakku sekalian. Sekaligus ada dari alumni sini. Ya, dari alumni bersedia membagi informasi sekaligus inspirasi 40 untuk semua. Untuk lebih mengenal beliau, maka mari kita mengikuti kelas inspirasi 40 hari ini. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Ya, senang sekali rasanya kembali di alumni sekolah ini. Apa ya, sebenarnya hari ini saya tidak pantas sebenarnya saya tidak memantaskan diri untuk menjadi inspirator kalian, tapi hari ini saya akan mencoba berbagi kepada adik-adik bagaimana perjalanan saya dari SD, SMP sampai apa yang saya capai hari ini. Oke, kita perkenalan dulu ya. Mau tidak kenal sama saya? Mau. Nah, nama saya Andi Tene Hasriana. Kenal ya? Siapa namaku? Andi Tene Hasriana. Sebenarnya saya orang di sini. Siapa yang orang baruku? Ada ya? Guru kita, itu orang tua kita mengajari kita betul-betul ke arah yang baik.
tidak pernah ada guru mengajar kita tidak baik, betul? Betul? Nah, semuanya baik. Jadi harus kita takut, hormati namanya guru. Dan kita takut dalam hal kalau ada yang kita mau tanyakan, kita takut tidak. Oke? Nah, bertanya sesuai apa yang kita inginkan dengan baik kepada guru tak. Oke? Nah, walaupun di luar pada jam kerja Pak Guru tak, Ibu Guru tak ketemu ataukah dengan jalan main HP, yang paling tidak telepon guru tak, tapi Pak Guru, Bu Guru, ada saya tanyakan itu yang kita inginkan. Bertanya yang baik, bertanya sama guru tak. Anggaplah guru tak adalah orang tua tak, anggaplah guru tak adalah kakak tak, seperti itu. Dan kita tertuai sama guru. Semua orang berhasil pada zamanku, alhamdulillah, semua itu memang pada saat itu takut sekali sama guru. Bukan takut dalam hal bagaimana kita hargai guru. Jadi begitu saya tamat dari sekolah, tidak pernah saya mengatakan bahwa itu mantan guruku. Selalu saya katakan itu guruku, itu yang membuat saya berhasil. Oke? Nah, jadi saya tanya ke semua, mau berhasil atau tidak? Nah, seperti itu. Kalau mau berhasil, tempuh ajaran guru. Ingat apa yang dikatakan guru, hormati guru. Jadi semua apa menjadi studi atau menjadi pembelajaran ini semua baik. Ya. Saya kembalikan kepada kita semua, itu tergantung dari profesi dan keinginan tak semua anak ya. Ada mungkin dia senangnya seni. Nama saya Fitriani, saya mau bertanya bagaimana cara menggapai cita-cita? Bagaimana cara mencapai cita-cita? Oke. Cara menggapai cita-cita tuh harus belajar. Kuncinya itu dulu, belajar. Disiplin. Nah, terus ya taati tata tertib yang ada di sekolah ini. Taati kedua orang tua tak, taati ibu guru tak, insya Allah sukses kita. Sukses di sini di SMP 40, bapak ibu guru tak tidak bangga bahwa itu alumni saya kalau masih ingat bapak ibu guru tak. Karena kalau ibu guru tak mau ingat itu agak udah lupa karena banyak yang mulai ingat. Tapi kalau kita siswa yang ingat gurunya itu yang bagus. Tapi kalau guru yang ingat siswanya agak sulit karena banyak yang ingat. Saya sudah tidak ingat bukan guru yang ingat. Siapa ini? Cukup? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ramadhani Askia, biasa dipanggil Nora. Nora, halo Nora. Halo Terima kasih selanjutnya. Di sampingnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigi, bisa dipanggil Rini. Oke. Berusahalah semaksimal mungkin. Jangan karena sudah berusaha gagal langsung kemas. Iya, karena saya juga pernah mengalami. Pada waktu saya pernah mendaftar kesehatan itu, misalnya saya atur waktu SD itu saya di SD 26 Toko, mulai SMP-nya di SMP Gantara untuk melanjutkan pendidikan, tetapi apalah daya, ternyata Tuhan berkendalai, saya tidak lulus. Nah, disitulah saya mengalami beban moral yang sangat besar. Sampai 5 hari saya tidak punya kekuatan, seolah-olah dunia ini sudah tidak berpihak sama saya. Tapi
saya kembali berpikir positif. Kalau saya seperti ini terus, tidak akan ada hasilnya. Maka saya melakukan tindakan-tindakan atau mengerjakan hal-hal yang positif, yang sekiranya kalau saya lakukan tetap ada hasil. Meskipun masih ada bekas-bekas kecewa karena tidak bisa lulus di akpol Akademi Keperawatan Hukum pada saat itu yang terbaik, lulus sekolah yang terbaik. Tapi selang demi waktu saya terpaksa harus melanjutkan pendidikan di sekolah STIKES, bukan apalagi namanya ini di Teko. Alhamdulillah Allah berkehendak saya lulus jadi PNS, dan tidak pernah saya bayangkan kalau saya akan lulus murni. Akhirnya saya alhamdulillah lulus SPK-nya dengan gaji yang sangat sedikit, tapi saya tidak pernah menyerah. Akhirnya pada saat itu waktu berjalan ada permintaan dari dinas kesehatan bahwa semua pegawai harus lanjut sekolah. Akhirnya saya kembali sekolah, diatur lagi dengan tidak melalui tes lagi. Begitulah perputaran namanya kehidupan. Jadi ada kalanya kita terjatuh, kemudian kita bangun lagi, terjatuh, bangun lagi sampai apa yang kita cita-citakan tercapai. Jadi itu semuanya adalah rahasia Tuhan, tidak terlepas daripada kehendaknya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nantinya, ya harus karena kalau kita memaksakan keinginan kehendak, maka itulah kadang ada orang yang stres. Bisa menjadi orang-orang sukses semua. Saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang saya hormati Bapak guru kita ya, yang membuka acara ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP 40 yang mengundang kami hadir untuk memberikan sedikit waktu, memberikan pemahaman kepada adik semua, anakku semua. Saya panggil adik atau anak ini? Panggil